Halo Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, Shalom, apa kabar? Senang kita ketemu lagi pada hari ini. Ini adalah JCA Online Church, kebaktian di hari Minggu. Meskipun dalam suasana kita belum bisa bertemu secara fisik atau onsite, tetapi melalui kebaktian ini yang telah kita selenggarakan minggu per minggu, kami merasa bersuka cita boleh kembali datang di ruangan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak dan Ibu dan saudara-saudara berada. Kami ingin bersama-sama melakukan kebaktian di pagi hari ini. Tentunya kami mengundang, mempersilahkan, mempersiapkan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Untuk Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mengikuti kebaktian ini, yang kebetulan hari ini adalah hari pertama, kami mengucapkan selamat datang, senang kami boleh ketemu, dan kalau boleh, kalau tidak ada gereja lokal atau gereja setempat yang selalu dihadiri, kami kembali mengundang untuk datang bersama dengan kami. Apa yang akan kita dapatkan pada hari ini? Tentunya kita akan membuka hati dan pikiran kita, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara. Kita akan bernyanyi bersama, memuji membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Dan JCA Worship, teman-teman yang selalu saja minggu per minggu memberkati kita pada kesempatan hari ini, tentu juga akan memberkati kita kembali dengan lagu pujian yang telah didoakan untuk kita nyanyikan bersama-sama. Hari ini adalah 9 Agustus 2020. Ada sesuatu yang baru, saudara-saudara. Setelah kebaktian ini, kami akan ada yang namanya JCA Connect. Jadi nanti jam 11, saudara-saudara, kami ada yang namanya JCA Connect, di mana Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah kami undang untuk datang ke dalam Zoom meeting kami. Dan di sana kami akan bertemu satu dengan yang lain di dalam Zoom meeting itu. Kami boleh berinteraksi tentunya, membaca firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Pastor Livia Rahayu. Dan kalau di sana sini Bapak dan Ibu ingin menambahkan dengan apa yang dirasakan, observasi yang tentu saja luar biasa, silahkan. Lalu setelah itu kita akan melakukan doa syafaat bersama-sama. Hanya 1 jam, saudara-saudara. Jadi kami undang, setelah kebaktian ini, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, switch ke dalam Zoom meeting kami ya saudara-saudara, di mana ID daripada Zoom itu nanti atau sebentar saudara bisa lihat di sini. Kami sungguh merasa bersuka cita pada pagi hari ini. Siapkanlah hati dan pikiran Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita buka segala yang kita ada dan kita minta Roh Kudus untuk menyertai kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu dan selamat menikmati kebaktian kita bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh bertemu kembali, meskipun kami tidak berada di dalam satu ruangan, tetapi kami berada di dalam satu hati yang diikat dengan kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau menyertai kami, bahkan dari awal, pertengahan sampai dengan akhir dari kebaktian ini, Engkau akan bersama-sama dengan kami. Saat firman-Mu nanti diberitakan, kami meminta Tuhan kuasa-Mu sendiri yang akan menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, agar kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami. Berdoa untuk teman-teman yang akan melayani hari ini, JCA Worship, dan juga Pastor Livia. Dan biarkanlah hari ini akan menjadi hari yang kembali memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat serta sahabat kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita ikuti kebaktian kita hari ini bersama dengan JCA Online Church. In the favor of your praise, the planets fall.
If the stuff we made to us is so alive, I can see your heart and everything you made. Every burning star, I see the fire of grace. If creation sings your praises all the life. And creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you see. Reveal all the vision natures of the light. I can see your heart and everything you say. Every faded sky, of your grief. If creation still obeys you, so will I. So will I. So will I. So will I. If the stars were made to worship, so will I. If the mountains bow and reverence, so will I. If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. And if so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sound of all persistence is no time, let me see again 100 million on my heart through all of failure and pride. On a hear you created the light of the world, abandoning others to die. And as you speak, oh, how the billion melodies of peace,
time. You're the ones who never leave the one behind. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa untuk kembali melakukan kebaktian online dari JCA. Dan sekali ini kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami tetap bisa sehat Tuhan dan tetap bisa melakukan hal-hal yang Kau izinkan kami untuk lakukan, dan kami tetap bisa bersekutu Tuhan bersama-Mu dan bersama teman-teman yang lain Tuhan seiman kami, dan kami juga tetap bisa membaca firman-Mu, tetap bisa mendengarkan firman-Mu untuk diberitakan Tuhan. Dan kami pada hari ini kami ingin belajar Tuhan daripada-Mu, dan biarlah Engkau memberikan kami hikmat-Mu, memberikan kami pengertian-Mu Tuhan, agar Engkau menerangi pikiran dan pengetahuan kami, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang Engkau inginkan kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan berikan juga kekuatan bagi kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kalau biarlah hamba-Mu ini hanya menjadi saluran daripada firman-Mu, saluran daripada berkat-Mu, dan jauhkan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, dan biarlah Engkau saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan kembali membicarakan firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar mengenai Nabi Elia. Ya, Nabi Elia ini salah seorang nabi besar sebenarnya di dalam Perjanjian Lama. Meskipun tidak ada ya kitab di dalam Perjanjian Lama yang ada dinamai Elia begitu ya, seperti Yesaya dan lain sebagainya. Bahkan kalau nabi-nabi kecil juga ada kitabnya ya, tapi Nabi Elia ini tidak ada kitabnya. Cuman dia ini banyak sekali cerita mengenai dia ini ada di dalam kisah dari raja-raja, kitab raja-raja. Yang akan kita bicarakan mengenai Nabi Elia pada saat ini adalah selain dia ini nabi besar, banyak sekali kejadian yang ajaib yang Tuhan izinkan dia untuk melakukan mujizat ya. Misalnya pada waktu itu dia meminta agar semua bangsa Israel ini menyembah Tuhan, bukan? Tapi Raja Ahab ini melarangnya, dia menyuruh semua orang untuk menyembah Baal dan ilah-ilah yang lain. Ketika dia mengatakan kepada semua bangsa Israel dan juga Raja Ahab bahwa Allah yang disembahnya ini adalah Allah yang sangat berkuasa, oleh sebab itu dia berkata bahwa saya akan berdoa kepada Tuhan bahwa tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Tuhan mengabulkan permintaan daripada Nabi Elia ini, supaya Nabi Elia bisa membuktikan bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dan bisa kebayang ya, kayak kita nggak hujan beberapa bulan aja rasanya udah menderita sekali ya. Ini 3,5 tahun Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu seluruh tanah ini kemudian menjadi kering dan ada kelaparan ya, bencana kelaparan. Nah, selama bencana kelaparan ini ternyata Nabi Elia diberi kecukupan oleh Tuhan ya, dikirim mendapatkan makanan secara ajaib. Itu mujizat yang diterimanya. Kemudian setelah itu, untuk membuktikan lagi bahwa Tuhan yang disembahnya penuh kuasa, setelah 3,5 tahun dia mengatakan, oke, saya akan berdoa kepada Tuhanku bahwa akan ada hujan lagi. Tuhan akan mengadakan hujan. Pada waktu itu semua nggak percaya, nggak mungkin. Tapi Nabi Elia bilang, saya akan buktikan itu. Kemudian dia suruh pembantunya ya untuk coba lihat di situ ada nggak awan gitu.
bolak-balik ya, si pembantunya ini bilang nggak ada, tapi dia dengan iman yang kuat dia bilang pasti ada awan. Ada sih, ada, tapi cuman sedikit lah, segenggam. Nah itu dengan segera dia mengatakan, oke, sebentar lagi ada hujan turun dengan deras gitu. Benar Bapak Ibu Saudara ya, benar-benar hujan turun. Jadi dia buktikan berkali-kali bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang penuh kuasa. Yang paling mengherankan adalah ketika dia mengadakan mujizat, yaitu bahwa ada pertandingan gitu ya, pertandingan antara Tuhannya Nabi Elia dengan ilah-ilahnya nabi-nabi Baal itu. Ayo kita bertanding, kita bikin korban bakaran. Jadi kamu taruh korban bakaran, aku juga taruh korban bakaran. Saya nggak pakai minyak, kamu boleh deh pakai minyak, katanya gitu ya. Terus sekarang biar kamu lebih heran lagi, saya akan taruh ini daging saya ini air. Ya, air sama api kan nggak mungkin bersatu ya. Dia kasih air, dia bilang. Tapi pasti terbakar katanya nanti. Oke, sekarang kamu boleh berdoa kepada Tuhanmu, kepada ilah-ilahmu untuk membakar korban bakaran. Mereka berdoa, mereka nggak akan terjadi apa-apa. Tapi begitu si Nabi Elia berdoa, langsung korban bakarannya terbakar. Itu adalah mujizat yang paling heran ya, yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah pertandingan itu tadi ya, si Nabi Elia ini memenangkan pertandingan itu, mereka jadi marah kan, semua nabi yang menyembah kepada ilah-ilah yang lain ini kemudian juga dibunuh oleh Nabi Elia, semuanya mati, banyak sekali beratus-ratus, dan mereka juga membunuh nabi-nabi yang menyembah Tuhan. Jadi akhirnya si Isabel yang adalah ratu atau istri dari Raja Ahab ini juga mengejar-ngejar si Nabi Elia. Nah, inilah cerita yang akan kita lihat bersama-sama ya. Ini Tuhan pada waktu itu Nabi Elia merasa bahwa dia tuh kok sendirian gitu ya, sendirian, nggak ada teman, nggak ada Tuhan kayaknya juga sudah meninggalkan dia. Jadi dia akhirnya melarikan diri ke Gunung Horeb, di mana dia ini mau menyendiri, dia mau bersembunyi di situ supaya nggak bisa dikejar-kejar oleh pasukan-pasukan Raja Ahab ataupun Ratu Isabel. Bapak Ibu, saya ingin menekankan di sini bahwa ketika Nabi Elia sedih, ketika Nabi Elia seperti depresi begitu ya, sangat sedih karena dia merasa seakan-akan dia ditinggalkan oleh semua orang dan seakan-akan pekerjaannya itu semua sia-sia ya, karena kan dia merasa bahwa dia sangat ingin bangsa Israel ini bertobat. Dia sangat ingin agar mereka ini semua menyembah Allah yang benar. Tapi itu semua tidak terjadi. Jadi seakan-akan apa yang dia lakukan itu tidak berhasil begitu ya. Jadi bahkan sudah melakukan keajaiban tapi juga tidak berhasil. Bapak Ibu, kita mungkin bisa menerapkannya ya dalam kehidupan kita masing-masing. Kadang-kadang kita berpikir, aduh, kita ini udah melakukan segala macam ya, sudah bekerja sedemikian rupa, sudah melakukan begitu banyak, keluar begitu banyak tenaga, keluar begitu banyak waktu, keluar begitu banyak biaya, tapi hasilnya sepertinya tidak ada. Tapi jangan pernah berpikir bahwa itu belum tentu itu gagal total, karena kadang-kadang ada dalam Alkitab juga dikatakan ada orang yang menaruh benih. Ada orang yang tugasnya menyirami tanaman itu. Ada orang yang tugasnya menyiangi tanaman itu. Ada lagi yang tugasnya mengambil panen. Jadi ada tugas masing-masing. Mungkin Nabi Elia juga mungkin dia yang menaruh benih, tapi nanti nabi-nabi yang lain atau orang-orang yang lainnya akan mengambil panenannya itu. Jadi jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa bahwa apa yang sudah dilakukan ini sia-sia gitu ya, gagal. Ada pernah sebuah cerita ya, seorang misionaris, saya kurang jelas ya di mana ininya, kalau nggak salah di Afrika Selatan begitu ya. Dia ini
seorang misionaris dari Inggris. Dia datang ke Afrika Selatan dengan maksud satu tujuan, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan semuanya, dan dia benar-benar ingin satu tujuan, yaitu ingin menolong orang Afrika untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya bahkan ya, karena kan kita nggak tahu orang Afrika itu barangkali justru kalau lihat orang yang asing dan lain sebagainya, lalu mereka membunuh dan lain sebagainya. Kemudian sudah bertahun-tahun dia itu di situ, dia menggalang hubungan ya dengan orang-orang di sekitar situ, tapi kayak nggak klik gitu ya, nggak connect gitu ya, nggak berhasil apa-apa. Tapi ada satu anak kecil begitu yang sering-sering main-main, dia kalau mancing bersama dia gitu, pokoknya sering ngobrol dengan dia. Lama-lama dia pikir, wah, ngobrol-ngobrol itu lama-lama diceritakan lah ya tentang Yesus. Dia ceritakan apa keajaibannya, bagaimana Yesus dilahirkan dan bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa manusia dan lain sebagainya. Anak ini tetap saja datang ya. Setiap hari dia ngobrol dengan misionaris ini. Kemudian dia nggak merasa bahwa dia ini sedang memuridkan ya. Dia hanya merasa bahwa dia ini pokoknya mengasuh anak ini begitu ya. Kemudian setelah anak ini beranjak dewasa, misionaris ini sudah bertambah tua, kemudian dia merasa sudah saatnya tiba untuk kembali ke negaranya, yaitu kembali ke Inggris. Kemudian anak ini beranjak dewasa, kemudian sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya ada satu saat di mana dia tiba-tiba ingin mendatangi, mengunjungi si misionaris ini ke negaranya. Ke Inggris. Kemudian dia datang, dia ngobrol-ngobrol, dan dia sampaikan bahwa di desanya itu sekarang, yang dulu hanya dia satu-satunya yang mendengar tentang Yesus, sekarang di desanya tuh hampir semua mereka telah menjadi orang percaya. Jadi kita tidak pernah tahu ya, kalau kita mungkin hanya benihnya itu hanya kepada satu orang, tapi ternyata satu orang ini menghasilkan buah yang begitu banyak. Itu hanya salah satu contoh saja bahwa apa yang kita lakukan itu belum tentu berhasil. Asal kita serahkan saja ke dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan akan memultiplikasinya. Kemudian kalau kita lihat lagi kepada Nabi Elia ini, beliau ini sudah benar sebenarnya ya jalannya itu, dia mencari Tuhan gitu ya. Kalau kita depresi, kita sedih, itu satu hal yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Dan dia ke Gunung Horeb. Kita ingat ya, Gunung Horeb itu adalah tempat di mana Musa pada waktu itu dikunjungi oleh Tuhan, di mana Musa melihat semak-semak terbakar. Jadi dia di situ, dia merasa, aduh, saya akan cari Tuhan di situ, barangkali siapa tahu gitu ya, saya akan bertemu dengan Tuhan. Benar, pada saat itu, jadi kita ini kalau sedang depresi adalah satu-satunya cara adalah juga mencari Tuhan begitu ya. Dan pada waktu itu kan Tuhan bertanya pada dia, apa yang kau lakukan di sini gitu ya. Sebenarnya Tuhan ini mungkin nggak terlalu meminta jawaban sebenarnya ini ya. Ini adalah pertanyaan yang retorik begitu ya. Tuhan mengatakan, dia sudah tahu kan, Tuhan sudah tahu jawabannya sebenarnya. Tapi dia sebenarnya yang ditanyakan oleh Tuhan itu, ngapain kamu di sini? Apakah engkau berada di tempat yang seharusnya engkau berada? Gitu ya. Jadi akhirnya si Nabi Elia ini di dalam 1 Raja-Raja ayat 19, dia mulai komplain, dia mulai mengeluh kepada Tuhan. Dia utarakan semua keluhannya. Tuhan, saya ini sudah melakukan segala macam, saya sudah melakukan banyak mujizat, saya sudah melakukan begitu banyak keluar banyak tenaga dan lain, kok nggak ada hasilnya gitu, nggak ada orang yang malah orang-orang yang percaya kepadamu malah dibunuhin semua sama si Raja Ahab dan Ratu Isabel. Terus dan saya tuh tinggal satu-satunya di situ ya, saya lebih baik daripada saya dibunuh juga sama si Ratu Isabel, saya mendingan lari di sini, saya mati di sini aja katanya, sudah ambillah nyawaku dan lain sebagainya begitu ya.
Sampai 2 kali Tuhan menanyakan, apa yang kau lakukan di sini, Elia, katanya gitu ya. Ngomel lagi dia, Elia mengeluh lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, jadi kita baca saja ya Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Raja-Raja 19. Ayatnya yang ke-9 dulu ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menanyakan itu kepada Elia dan Elia mengeluhkan semua apa yang dia keluhkan, kemudian Tuhan mengatakan coba berdiri di atas gunung batu supaya Tuhan akan datang begitu ya. Jadi gemuruh angin, kemudian gempa bumi, kemudian api, tapi Tuhan tidak ada di situ. Jadi kalau kita ingin mengharapkan begitu ya, Tuhan datang dengan segenap mujizat yang menggebu-gebu atau apa gitu, kadang-kadang Tuhan tidak menjawab dengan hal itu. Kadang-kadang Dia menjawab dengan lemah lembut, di mana kita hanya berada sendiri bersama Tuhan, hanya berdua saja dengan Tuhan, di mana Dia bisa benar-benar akrab dengan kita, berbicara dengan kita dengan akrab, dan kita bisa mendengar Tuhan, kita juga bisa ngobrol dengan Tuhan. Disitulah Tuhan akan datang dan menyatakan diri kepada kita. Kemudian kita juga melihat di situ bahwa apa yang dikerjakan Elia itu, di mana dia menyendiri itu, sebenarnya juga adalah sesuatu hal yang tidak tepat ya, karena kadang-kadang kita itu perlu support group, kita perlu kelompok yang mendukung kita, apakah itu small group kita, apakah itu Bible study group kita, apakah itu kelompok teman-teman yang kadang-kadang seminggu sekali kita ngobrol dan lain sebagainya. Seperti kalau kita lihat Paulus misalnya ya, dia ini juga sering mengalami penderitaan, dia sering dianiaya, tapi dia memiliki itu support group itu. Kita ingat kalau waktu dia dikejar-kejar, ada orang yang menurunkan dia lewat dengan keranjang ya, melalui jendela. Lalu kemudian sewaktu Paulus di penjara, ada aja orang yang mengantarkan makanan, mengantarkan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi ada support group yang mendukung pelayanan Paulus. Nah, mungkin Elia ya gimana ya, nggak ada support group karena semua sudah dibunuhin semua sama Raja Ahab. Jadinya dia nggak ada support group. Jadi yang bisa kita pelajari di sini juga adalah bahwa kita harus memiliki satu kelompok atau satu grup di mana kita bisa saling menguatkan kalau ada kesedihan atau ada penderitaan atau ada kesulitan di dalam hidup kita, di mana kadang-kadang 2-3 orang itu bisa mendukung kita, bisa mendoakan kita, dan terutama kita bisa ngobrol gitu ya, kita bisa plong gitu mengutarakan segala macam kesedihan kita. Nah, kalau di dalam hal Nabi Elia ini, setelah Tuhan telah mengutarakan dirinya kepada Nabi Elia dalam angin yang sepoi-sepoi ini,
kemudian Tuhan memberikan kepada Nabi Elia satu jalan keluar yang begitu indah, di mana Nabi Elia diberitahu bahwa kamu nggak sendirian, ada 7.000 orang yang tidak bertekuk lutut kepada Baal, yang hanya menyembah kepada Allah. Jadi di situ, oh ternyata banyak temanku gitu ya. Jadi dia merasa ada seorang yang senasib sepenanggungan dengan dia, dan itu menambah semangatnya. Dan kemudian di samping itu juga Tuhan memberikan jalan keluar yang lain yang indah, yaitu dia memberikan beberapa orang untuk diurapi oleh Nabi Elia. Jadi Tuhan tetap menyatakan bahwa ini loh, kamu tetap tidak aku tinggalkan, engkau tetap berkuasa, bisa mengurapi orang, bisa kuasa-kuasamu juga tetap bisa memberikan mujizat. Jadi jalan keluar Tuhan itu indah sekali, dan Nabi Elia benar-benar dikuatkan oleh hal itu. Kita bisa baca di dalam ayatnya yang ke-15. Jadi 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 dikatakan, firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Jadi indah sekali. Jadi Tuhan seperti ingin mengatakan kepada Elia bahwa ini loh, kamu tetap punya kuasa untuk mengurapi beberapa orang untuk menjadi raja, bahkan juga untuk orang yang menggantikan engkau. Jadi dia tidak sendirian, dia didukung oleh penggantinya, kemudian juga oleh Nabi Elisa. Sesudah itu baru dia pulang kepada Allah Bapa. Jadi indah sekali Bapak Ibu yang bisa kita petik pelajaran dari Nabi Elia ini, di mana yang pertama adalah bahwa kalau kita merasa gagal, kalau kita merasa tidak berhasil melakukan apa-apa, jangan pernah percaya kepada bisikan musuh kita itu bahwa kita ini a failure, bahwa kita ini udah nggak ada gunanya ya hidup di dunia ini. Jangan percaya kalau kita dibilang bahwa kita itu adalah nol besar dan lain sebagainya. Apa sih kamu tuh nggak ada gunanya, nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Jangan pernah percaya, karena apapun yang kita telah lakukan, kalau itu sudah diurapi oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, pasti akan membuahkan hasil yang indah tepat pada waktunya. Dan kemudian apabila kita merasa depresi atau kita merasa sangat sedih dan lain sebagainya, jangan melarikan diri ke hal-hal yang lain-lain kecuali kepada Tuhan. Karena disitulah kita akan memiliki kekuatan, disitulah kita akan memiliki jalan keluar, dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan kita akan kembali dikuatkan oleh Tuhan dan kembali diberkati. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama-sama. Kami akan tutup kembali dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan kalau kami sekali lagi boleh mendengarkan mengenai cerita dari Nabi Elia Tuhan, dan biarlah Tuhan apa yang kami boleh dengar tadi Tuhan boleh menguatkan hati kami, dan terutama kami boleh belajar Tuhan daripadanya, dan kami boleh menerapkannya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh bertumbuh dan hidup di dalam hati kami masing-masing, agar kami selalu boleh berjalan di jalan-Mu yang benar Tuhan, dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. On a hear your creator
and as you speak, oh, how the feeling failures disappear when you lost your life, so I could find it. If you left the grave behind you, so will I. I can see your heart and everything you've done. Every part inside the world of your blood. If you blame it to surrender, so will I can see your heart and feel a different way. Every gracious one, I tried to die to you. If you gave the life to love them, so will But you fought the game that harmed the freedom times. But with nature and among to your desire, you're the one to never leave the one behind. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku.
Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan.
Tentu kita bersyukur kita telah bersama-sama sejak tadi di dalam pujian dan penyembahan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan persepuluhan, dan semuanya itu akan kita kembalikan sekarang dengan menerima berkat yang daripada Tuhan sebelum kita akan mengakhiri kebaktian ini. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kesetiaan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara mengikuti kebaktian kami. Jangan lupa nanti jam 11 bentar lagi kita akan ada JCA Connect, di mana kita akan bertemu di Zoom meeting. Lalu pada hari Rabu, saudara-saudara, jam 8 malam kami juga ada pertemuan di dalam Zoom yang merupakan small group kami yang kami sebutkan CORE atau City of Refuge. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk hadir bersama-sama dengan kami, dan nanti kita akan sama-sama melakukan small group pada hari Rabu jam 8 malam. Baiklah Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, bukalah hati dan pikiran saudara-saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran, terima kasih untuk kesetiaan, terima kasih kalau kita boleh bersama-sama pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kemanapun saudara-saudara akan pergi, kasih karunia Tuhan menyertai Bapak dan Ibu, ada berkat-berkat yang akan diberikan, dan Tuhan akan juga menjaga, menyertai perjalanan dan kegiatan Bapak dan Ibu selama 1 minggu ini. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung, segala domba yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, dan kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat siang saudara-saudara sekalian, sampai jumpa kembali, dan saya kembali menunggu Bapak dan Ibu dan saudara-saudara pada kesempatan minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you.